Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan diri kita untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bersaat teduh. Amin, kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Yesus. Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, tuntunlah kami kepada anak-Mu, supaya kami menjadi milik-Nya. Berilah kepada kami iman dan kepercayaan yang benar, supaya kami beribadah kepada-Mu saja. Janganlah biarkan jemaat-Mu menyandarkan pengharapannya kepada hal-hal duniawi, karena Engkau penyelamat dan perlindungan saya. Tolonglah dan tuntunlah kami di jalan yang benaran, menuju kehidupan kekal, karena kasih-Mu dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Tuhan Allahmu, Dia pun
Dengarlah hukum Tuhan. Yang pertama, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Keenam, jangan membunuh. Ketujuh, jangan berzina. Kedelapan, jangan mencuri. Kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Kesepuluh, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat, dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengecilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan, tetapi engkau memberati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, tertulis dalam Mazmur 86 ayat 1 sampai dengan 11,
Kita baca secara responsoria. Mazmur 86, doa Daud. Sedengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah doaku sebab sengsara dan miskin aku. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hamba-Mu bersukacita, sebab kepadamu-lah ya Tuhan angkat jiwa. Sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakanku, aku berseru kepadamu, sebab Engkau menjawab aku. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah, ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang, sujud menyembah di hadapan-Mu, ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban, Engkau sendiri saja Allah. Ayat 11 kita baca bersama-sama. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah, serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan lagu pujian dari Lansia HKBP Lubuk Baja.
kita mendengarkan warta jemaat. Salam. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sejenak kita mendengarkan warta gereja kita Minggu tanggal 23 Juli 2023. Selamat hari Minggu bagi kita semua dan selamat datang bagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang baru pertama sekali beribadah di gereja ini. Warta pertama, nama minggu. Nama minggu kita hari ini adalah minggu ke-7 setelah Trinitatis dengan topik minggu beriman dan bertumbuh di dalam Tuhan. Paraporseaun dalam mengudang di bagasan Tuhan. Yang kedua, jemaat baru. Mulai minggu hari ini telah menjadi anggota jemaat baru gereja kita Bapak Lamhot Fransiskus Mani dan Ibu Rezeki Julianti Siomdi. Mereka datang dari gereja HKBP Cibinong, Resort Cibinong. Alamat mereka di Perumahan Pondok Awal Indah, Blok E, nomor 8, Kelurahan Sungai Harapan, Kecamatan Sekupang, dan masuk ke Wek Tiban. Ketiga, wisata rohani Punguan Lansia HKBP Kisaran Kota. Pada hari ini, Minggu tanggal 23 Juli 2023, kita kedatangan tamu dari Punguan Lansia HKBP Kisaran Kota yang sedang melakukan wisata rohani. Sehubungan dengan itu, kita akan beribadah bersama mereka pada ibadah Minggu pukul 8.00 WIB dan akan memberikan pujian kur setelah warta jemaat ini. Yang keempat, Panggujakonon Pendeta Yosua RH Tugatorop Sarjana Teologia. Pada hari ini, Minggu tanggal 23 Juli 2023, akan dilaksanakan Panggujakonon Pendeta Yosua RH Tugatorop Sarjana Teologia di HKBP Resort Tembesi Indah sebagai pendeta resort HKBP Tembesi Indah. Dan yang berangkat untuk menghadiri acara tersebut yaitu Punguan Kur Ama PHD dan Pendeta Sudihari Manalu MTHMM. Dan pada Minggu tanggal 30 Juli 2023 di peribadatan pukul 10.00 WIB akan dilaksanakan pemberangkatan atau perpisahan kepada Pendeta Yosua RH Tugatorop STA dari gereja kita. Oleh karena itu, sesuai dengan keputusan yang telah diputuskan di rapat jemaat, yang pertama, pada Minggu 30 Juli 2023, kita akan mengumpulkan persembahan sebagai ungkapan terima kasih atas pelayanan beliau selama ini di gereja kita. Yang kedua, setelah selesai peribadatan pukul 10 WIB, dilanjutkan dengan acara Ramatama di Gedung Serbaguna lantai 2. Yang mengikuti Ramatama antara lain full timer beserta keluarga, seluruh parhalado beserta keluarga, utusan dari setiap week 3 KK per week, dan utusan dari setiap kategorial, sekolah minggu, remaja, naposo, dan Punguan Kur. Kita doakan agar acara tersebut dapat berjalan dengan baik. Kelima, warta pemberkatan pernikahan. Diberitahukan kepada seluruh jemaat hendak menerima pemberkatan nikah yaitu Saudara Wanli Sinaga, anak dari Bapak Altur Sinaga almarhum, dan Ibu Roma Lumban Gaul dari Bengkong Indah. Dengan pasangannya Elizabeth Agustina Pasaribu, anak dari Bapak Anwar Pasaribu dan Ibu Romasi Leni Simajunta yang beralamat di Seraya Atas, Gereja HKBP Batam, Resort Batam. Pemberkatan mereka akan dilaksanakan pada Sabtu 29 Juli 2023 di Gereja HKBP Batam, Resort Batam, masuk pukul 10.00 WIB. Keenam, Punguan Kur HKBP Batam. Pada hari ini Punguan Kur Ama PHD dan Punguan Kur Ama Sata menghadiri acara Panggujakonon Pendeta Yosua RH Tugatorop STA yang didampingi oleh Pendeta Sudihari Manalu di HKBP Tembesi Indah, Resort Tembesi Indah pukul 10.00 WIB. Pertanggiangan week. Berikut tempat dan jadwal ibadah pertengahan week gereja kita pada minggu ini dapat dilihat di layar. Pada hari Rabu tanggal 26 Juli yang mengadakan ke pertanggiangan Balai Kolam 1, W Balai Kolam 2, W Balai Center. Pada hari Kamis tanggal 27 Juli, W Bengkong Indah, Muara Takus, Nagoya, dan Batam Kota. Pada hari Jumat tanggal 28 Juli, W Balai Kolam 3, Sei Panas, Batam Center, dan Muka Kuning. Kedelapan, mohon doa kesembuhan anggota jemaat yang sakit. Mari kita doakan supaya Tuhan Yesus memberikan kesembuhan bagi saudara-saudara kita yang sedang sakit, dapat kita baca di layar di depan kita.
Kesembilan, sumbangan bunga altar. Pada minggu hari ini gereja kita menerima sumbangan bunga altar dari keluarga Bapak Situa B. Pasaribu Inang Boru Silalai dari WEK Balo Center. Terima kasih atas sumbangannya. Ke-10, ucapan selamat ulang tahun. Dicantumkan daftar ulang tahun perorangan dan ulang tahun pernikahan. Maka dengan ini seluruh pelayan penuh waktu, Parhalado dan seluruh warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan dengan doa panjang umurnya, sehat tubuhnya, kuat imannya di dalam Tuhan. Dan yang terakhir, warta keuangan. Saldo akhir per tanggal 22 Juli tahun 2023 berjumlah Rp700.466.410. Demikianlah warta jemaat kita pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita mendengarkan lagu pujian dari Lansia HKBP Kisaran.
Kita mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi. Seperti
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam sejahtera Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Horas nang tuaka amanami nanami nasian kisaran kota. Naki makata taya doh Pak Dokter asingate umurang aka inasian ama. Jadi saat do tu pikir aku nakian nang mangaratura aka ama gudang. Idu ate nang nasi. Ama ngaratu be nang olo mulak. Ya horas ma oma HKBP Lu Baja Batam. Selamat datanglah kepada amanginang yang dari kisaran. Sahak menukta bituaka dongata sahurian di HKBP kisaran nang perhalaru nesan atau kenang dah. Saya hipas mahamu mulak sian kota Batam na belawon. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, mari kita baca firman Tuhan yang tertulis dalam Matius 13 ayat 31 sampai dengan ayat 35. Saya akan bacakan bagi kita. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka, hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Aku mau membuka mulutku, mengatakan perumpamaan, aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, adalah suatu kebiasaan bagi Yesus untuk mengajarkan murid-murid atau orang ramai pada waktu itu dengan sebuah perumpamaan. Namun ada yang mencengangkan hari ini, kerajaan Allah yang di dalam benak orang itu adalah suatu kerajaan yang besar. Kerajaan yang pasti temboknya kokoh dan kuat. Kerajaan yang pasti dijaga oleh malaikat atau tentara perang, tentara surgawi begitu. Dan tidak akan ada yang bisa menembus untuk masuk ke sana. Jadi kerajaan Allah ini digambarkan, atau orang biasa menggambarkan ini suatu kerajaan yang sungguh luar biasa. Tapi hari ini Yesus berbeda, menggambarkan kerajaan Allah itu dari sudut pandang yang lain. Yakni ternyata kerajaan Allah itu sebesar biji sesawi. Kalau teks Alkitab mengatakan tadi lebih besar dari nantinya bertumbuh lebih besar dari sayuran. Memang karena terjemahannya ke bahasa Indonesia, orang memahami sesawi itu sayur sawi ya gitu, yang hanya sebesar gini. Pohon sesawi itulah sebesar pohon yang menurut orang Yahudi semak belukar, tapi lebih besar dari semak-semak yang kita kenal dan lebih kecil dari pohon yang kita lihat di sekeliling kita ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Kalau misalnya bisa digambarkan ada pohon mangga di sekitar gereja ini, atarsoni mabelgani sesawion. Namun bijinya sangat kecil, mungkin sebesar biji andaliman. Kalau tidak ada andaliman, herana so sempurna do namanganon. Herasoni mah. Seperti itulah biji pohon sesawi itu digambarkan oleh Yesus, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Di mana pohon sesawi itu ketika ditempatkan di tanah, dia akan bertumbuh dengan sedikit proses alamiah. Matahari datang, hujan datang, musim berganti dan yang lain, bukan secara instan,
dia mulai menumbuhkan rantingnya, menumbuhkan daunnya, dan setelah besar menumbuhkan dahannya, dan akhirnya daunnya menjadi sangat banyak, dan akhirnya karena tumbuhan itu sudah lebat, di sana nanti burung-burung akan hinggap, di sana nanti burung-burung akan membuat sarangnya, dan mereka akan hidup bahagia di dalam pohon sesawi itu, yang sebelumnya hanya sangat kecil saja. Mungkin sebesar pasir ya gitu, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Biji sesawi itulah biji yang sangat kecil, yang kalau nilai ekonomisnya 1 biji, bayangkan, tidak ada. Kalau andaliman di rumah kita terjatuh, kita nggak terlalu pusing mikirkan itu, karena masih banyak itu. Ya karena Mang Ina, mulai ada usaha andaliman ini, kita nggak terlalu pusing. Aduh rugi aku sekian, enggak. Biarkan aja, disapu, dibuang gitu. Sesawi juga demikian, nggak terlalu berharga, kita nggak terlalu pusing dengan nilai ekonomisnya, Bapak Ibu dan saudara-saudari. Namun sesuatu yang tidak berharga itu kalau tumbuh di tempat yang subur, dia akan menjadi besar dan menjadi berguna bagi yang lain, Bapak Ibu dan saudara-saudari. Jadi Yesus menggambarkan kerajaan Allah itu seperti itu, dari hal-hal yang kecil ke hal-hal yang besar. Kerajaan Allah bukanlah kerajaan yang ada batas teritorialnya, yang ada lokasinya. Kerajaan Allah bukanlah yang ada birokrasinya seperti pemerintahan sekarang, pemerintahan sekuler. Kerajaan Allah bukanlah diatur oleh hukum-hukum ini dan hukum-hukum itu, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum yang lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kerajaan Allah bukanlah sistem pemerintahan yang sekuler atau monarki, yang ada presiden demokrasi atau yang lain-lain begitu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Tetapi kerajaan Allah berbeda dengan pemahaman kerajaan yang tadi. Atau kerajaan Allah itu berbeda dari pemahaman orang Kristen. Kerajaan Allah itu tempat di mana orang tidak akan ada lagi yang sakit, tidak akan ada lagi orang yang menderita. Kerajaan Allah itu adalah tempat yang menyenangkan. Itu kan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kalau menurut kita itu kerajaan Allah, tempat yang senang. Kalau udah di sana nanti kita tinggal metik buah anggur, makan enak, burung-burung berkicau-kicau, aman lah begitu. Hera gambaran di surga yang diciptakan oleh media-media kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Orang berpikir demikian. Tetapi kerajaan Allah adalah tempat di mana Allah hadir dan damai sejahtera, sukacita meliputi tempat itu. Kerajaan Allah itu di mana Allah mau hadir, dan suasana di mana Allah itu hadir adalah damai sejahtera. Saya pernah mengatakan, di mana Taman Firdaus? Di mana batas teritorial Taman Firdaus yang di kitab Kejadian 2 itu? Ada yang bisa menjawab? Amang Ina yang udah ke Yerusalem atau ke Timur Tengah, udah pernah nggak nganjakkan kaki di Taman Firdaus? Pernah nggak? Udah sampai di sana, mana Taman Firdausnya? Sampai di Timur Tengah, tandus semua. Malah lebih cocok ini, daerah Indonesia ini disebut dengan Taman Firdaus. Ya. Hau-hau di sapatuk tubuh, raba-raba di sapatuk tubuh gabe sayur, jolma di sapatuk gabe makanan. Iya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Firdaus atau tempat yang diciptakan Allah, taman yang diberikan Allah, itulah bukan mau menunjukkan suatu tempat atau batas teritorial, tetapi itu adalah suasana di mana ada Adam dan Hawa yang dekat kepada Allah. Suasananya itu, atau keluarga yang dekat kepada Allah, suasananya itu. Ada enggak Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kita menciptakan Taman Firdaus di rumah kita masing-masing, di mana ayah, ibu, dan anak-anak dekat kepada Tuhan? Itu suasananya. Tidak harus pergi keluarkan uang puluhan juta harus pergi ke sana, ke Yerusalem untuk cari Taman Firdaus. Taman Firdaus adalah di mana ketika suasana manusia yang diciptakan Tuhan itu mengerti apa tugas dan tanggung jawabnya sebagai imago Dei, menjadi wajah berkat Allah bagi ciptaan yang lain. Mereka bersahabat dengan yang lain. Mereka menjaga taman itu. Mereka menjaga ciptaan yang lain. Lihat Adam bisa bicara sama makhluk yang lain.
dan Adam tidak melukai. Taman Firdaus adalah suasana di mana cinta kasih dinyatakan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Demikian juga kerajaan Allah yang hendak diperkenalkan oleh Yesus di sini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, yaitu bukan batas teritorial, bukan sistem pemerintahan, bukan seperti yang dipahami orang teokrasi yang berbau politis-politis, begitu enggak. Tetapi Tuhan ingin menciptakan sebuah teokrasi pemerintahan Allah di mana damai sejahtera terjadi di tempat itu. Itulah sebabnya kalau kita membaca di Perjanjian Lama, kita tidak menemukan bahwa Allah menyuruh bangsa Israel, raja-raja bangsa Israel, supaya mereka memperkuat sisi militer mereka, memperkuat sistem perekonomian mereka, atau memperbanyak jumlah penduduk mereka. Kita tidak menemukan itu. Oh, supaya kamu aman, supaya kamu begini, kamu harus hebat dalam dunia militer, kamu harus hebat dalam perekonomian, kamu harus hebat, jumlah kamu harus banyak, supaya kamu bisa menaklukkan bangsa-bangsa yang lain. Ketika Tuhan memilih Daud, Tuhan tidak memilih Daud supaya dia menjadi seorang raja yang mengandalkan kekuatan militer, mengandalkan kekuatan ekonomi, atau mengandalkan kekuatan masyarakat yang banyak, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Tidak. Tapi ketika Tuhan memilih para raja-raja, Tuhan justru sangat kecewa melihat raja-raja yang tidak memperhatikan keadilan sosial, yang tidak memperhatikan nasib orang-orang yang termarginalkan. Atau ketika raja-raja itu hanya memikirkan dirinya, egonya sendiri, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Tuhan justru kecewa ketika mereka condong kepada yang lain, dewa-dewi yang lain. Karena di sekitar bangsa Israel itu, kalau menyembah dewa-dewi yang lain, pasti mereka akan diarahkan untuk memperkuat militer, memperkuat perekonomian, atau menambah jumlah penduduk mereka. Jadi menjadi hal yang wajar pada waktu itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, gudang-gudang inap tani sahalat jolma. Itu. Ala tujuannya memperkuat kuantitas jumlah mereka. Itu sebabnya ketika Yesus juga datang ke tengah-tengah dunia ini, Yesus tidak menggalang orang supaya menjadi orang yang ikut siap angkat senjata melawan yang lain. Yesus tidaklah hendak memberontak kepada kekaisaran Romawi. Yesus bukanlah hendak mendirikan suatu pemerintahan yang monarki atau demokrasi atau yang lain, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Ketika dia datang, walau orang-orang Romawi pada waktu itu mencurigai Yesus adalah bagian dari pemberontak yang hendak mendirikan kerajaan monarki yang melawan kekaisaran Romawi. Tapi Yesus datang adalah untuk menghadirkan kerajaan Allah yang dari di mana kalau kita baca di Matius 11, orang buta dapat melihat, nah, kan? Orang yang lumpuh dapat berjalan, orang yang tuli dapat mendengarkan, orang yang tidak punya apa-apa mereka mendengarkan kabar baik. Itu kerajaan Allah yang hendak dibawa Kristus. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, jangan berpikir kalau kerajaan Allah itu hanya tempat yang senang-senang di sana, yang makan buah, yang ada burung-burung berkicau, pip, 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 dan macam-macam. Kerajaan Allah itu yang dihadirkan Yesus adalah ketika Yesus hadir di tengah-tengah dunia ini, di mana ada pelayanan, di mana ada sukacita bagi mereka yang mengalami duka cita, di mana sukacita kepada mereka yang selama ini tertindas dan tidak berdaya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Jadi itu makna kehadiran atau kerajaan Allah itu yang sesungguhnya. Unang jut terpah tahu apa tu memikiri tu surga. Unang jut rak maju daison. Amang lo tahu. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kita lihat ketika Yesus menghadirkan kerajaan Allah, saat di rumah Lazarus yang dianggap sebagai pemungut cukai itu, Yesus menghadirkan kerajaan Allah di sana, suasana. Apa yang dilakukan Lazarus? Dia membagi-bagikan seluruh apa yang dia miliki kepada orang-orang miskin yang ada sekitar. Atau ketika Yesus berada di lingkungan orang-orang yang buta, yang 10 orang itu, yang berada di tepi danau, Yesus menghadirkan suasana kerajaan Allah sehingga mereka disembuhkan dan mereka penuh sukacita. Dan masih banyak lagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, suasana kerajaan Allah yang damai sejahtera itu dihadirkan oleh Yesus di tengah-tengah
kehidupan umat pada waktu ini. Jadi hal-hal yang sederhana yang dikerjakan oleh Yesus pada waktu itu. Lalu apa yang mau ditekankan oleh firman Tuhan hari ini kepada kita Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara? Yang pertama, biarkanlah diri kita ini menjadi wadah dari Allah menanamkan benih kerajaan Allah yang penuh damai sejahtera, yang walaupun kecil dan sederhana. Biarkan diri kita ini. Kita ini sudah menerima sukacita, kasih karunia dari Allah Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari. Apa sulitnya Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari kalau datang ke gereja ini saling menyapa? Ketika saya melayani di Bekasi, tantangan terbesar anak muda adalah sedikit sekali koneksi dengan orang yang lain. Kalau kerja kan berangkat jam 5, pulang jam 8 sampai di rumah. Habis itu tidur. Demikian setiap hari. Hari Minggu waktunya untuk ngobrol sama teman gitu. Datang ke gereja jam 8, sampai di gereja pulang tengah 10, habis itu pulang langsung ke rumah. Bet jika bero bertadak sungun kakak kenapa usah deh? Jika bero aka nameringi bah. Itu tantangan di kota-kota besar. Saya nggak tahu di Batam ini. Apa susahnya senyum kepada sesama kita? Apa susahnya Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari membuang sampah pada tempatnya? Ini terkenal sekali, gereja itu sebagai tempat yang paling kotor. Rumah ibadah yang paling kotor gereja. Cari di mana-mana, mau masjid, mau wihara, mau apa, bersih semua. Bisa tidur di situ yang nyaman. Ini menjadi pertanyaan bagi kita Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara. Sulitkah Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari menepati janji? Menjadi yang bertanggung jawab? Menahan mulut kita untuk tidak mengatakan yang tidak perlu? Sulitkah untuk tidak gengsi? Jadi ada banyak hal di dunia ini yang sebenarnya sangat sederhana dan bisa kita lakukan, tapi kita malah menganggapnya sangat sulit dilakukan dan menganggap hal-hal yang justru yang sangat sulit itu lebih mudah. Saya pernah ditanya anak remaja saya waktu belajar CD. Amang pendeta, kira-kira apa yang harus saya lakukan untuk sebagai bentuk wujud dari cinta kasih saya kepada ayah saya? Orang biasa langsung mendefinisikan sebagai bentuk yang sederhana, ya belajarlah dengan tekun, ya hormatilah begini begitu, macam-macam. Saya langsung jawab anak remaja itu, pernah enggak kamu pagi-pagi bangun, kamu lihat ayahmu duduk di teras? Pernah. Pernah enggak kamu buat kopinya? Itu aja. Berapa kalori sih energimu habis untuk membuat secangkir kopi dan menyapa dia, selamat pagi papa? Berapa kalori? Habis enggak sampai 1000 kalori buat itu? Enggak, amang katanya. Jadi hal yang sederhana, tapi suasana kerjaan Allah terjadi antara hubungan ayah dan anak dan ayah di sana. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, saya baca membina hubungan keluarga di Google. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, ternyata enggak ada hal-hal yang luar biasa yang harus kita lakukan. Kita tidak harus membeli ini, lalu seseorang itu diberikan ini, dan dia bahagia. Hal-hal sederhana. Contohnya, sapalah dia selamat pagi, hargailah apa yang dilakukan, ingatlah hari-hari penting kepada pasangan suami istri, contohnya Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari. Kemudian, ajaklah keluarga itu atau anggota keluarga yang lain untuk saling beribadah di rumah. Hal-hal yang sederhana. Hadirkan suasana kerajaan Allah di rumah kita Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari. Jangan kita berpikir kerajaan Allah itu jauh di sana, tapi mari hadirkan suasana kerajaan Allah itu di rumah kita sendiri. Sederhana dong. Dan dipanggil oleh Bapak kita ikut membangun sono, ikut bayar sono, harus ke sana, harus berdoa ke sana, harus melakukan ini, harus berikan ini, enggak. Hadirkan dengan hal-hal yang sangat-sangat sederhana dan gampang kita lakukan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara. Iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Lalu bagaimana seseorang yang beriman bertindak? Dewasa ini, kalau kita membaca di media sosial, sangat susah membedakan antara seseorang yang beriman dengan seseorang yang fanatik.
fanatisme. Kalau kita melihat orang-orang Farisi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, mereka memang mengetahui banyak hal tentang firman Tuhan, tapi mereka sangat fanatis dan anti dengan orang-orang yang terpinggirkan atau termarginalkan. Lalu di zaman sekarang banyak yang meniru gaya-gaya daripada Farisisme ini. Di medsos banyak orang-orang yang mengaku dia sudah dibaptis, dia sudah mengaku percaya kepada Kristus, tapi justru orang-orang yang mengaku dibaptis, percaya kepada Yesus, orang-orang yang menerima kasih karunia roh, bisa berbahasa roh dan yang lain, justru menjadi orang-orang yang suka membuli umat beragama yang lain. Jadi iman dipahami sebagai hal-hal yang eksklusif. Kalau sudah bisa membuli orang umat beragama lain, saya orang paling beriman. Atau kalau misalnya di medsos, katakan kamu mengasihi Tuhan Yesus, katakan amin, diketiknya amin. Amang teh Kristino Biguahro. Padahal Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, firman Tuhan hari mengatakan, firman Tuhan hari ini, seseorang yang ditanamkan firman Tuhan atau kerajaan Allah yang hanya kecil saja ukurannya, dapat bertumbuh menjadi besar dan menjadi berkat bagi yang lain. Lihat, biji sawi itu kecil, setelah dia bertumbuh menjadi besar, menjadi berkat bagi ciptaan yang lain, burung-burung dan yang lain yang ada di sekitar dia. Pohon itu tidak merasa rugi ketika dia dihinggapi burung. Pohon itu tidak merasa rugi ketika burung membuat sarangnya di situ. Pohon itu tidak egois atau tidak individualis. Iman juga demikian, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Seseorang yang semakin beriman, dia dibuktikan dari bagaimana dia hidup. Dia bukan lagi seorang yang individualis dan egois, tetapi menjadi seorang yang menjadi berkat bagi orang lain, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Jadi kita sudah menerima firman Tuhan, kita sudah dihargai Tuhan menjadi anak-anaknya, kita sudah diberikan Tuhan kasih karunia, jadilah berkat bagi yang lain. Yang kedua, Yesus mengajarkan kita tentang ragi dalam adonan tepung. Saya tidak tahu apakah di zaman sekarang ini untuk membuat pengembang dibutuhkan ragi, mau baik kue bolu, ragi lebih baik, atau yang lain, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Namun di zaman Yesus itu, ragi dibutuhkan untuk mengembang dan merubah atau mengubah rasa dari sebuah makanan. Dibuat di sini 3 sukat, sedikit ragi untuk 3 sukat tepung. 1 sukat yaitu 13 liter, berarti 3 sukat 39 liter. Tidak dibutuhkan ragi 39 liter untuk mengubah atau mengembangkan makanan yang tadi, yang 39 liter, yang 3 sukat itu. Sedikit aja, dikian, mungkin setengah sendok, dimasukkan campur, dan ditunggu beberapa saat, dan nanti tepungnya mengembang dan dimasak, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Jadi ragi sifat dasarnya adalah menyebar, gampang menyebar, dan gampang merubah rasa. Itu sifat niragi. Yesus juga menggambarkan tentang suasana kerajaan Allah itu cepat menyebar dan dapat mengubah rasa, suasana. Memang dosa kita akui sangat cepat sekali menyebar dan mengubah suasana. 2 minggu yang lalu ya, yang ada berita tentang pengantin viral menghilang pengantin perempuannya. Apalah dong waktu musik matungan si bawadah, amang teh ngirine teh. Dan tidak hanya bagi orang Batak, orang dari suku Nasi. Lagi viral katanya pengantin perempuannya menghilang. Tapi syukur-syukur ngarupa pengantin bawah, menghilang pengantin perempuan. Tapi di medsos begitu cepatnya tersebar berita yang lain-lain yang membuli keluarga para anak, membuli keluarga perburu. Cepat sekali yang membuli-buli ini. Gampang-gampang sekali yang membuli ini. Seperti bahkan lebih cepat dari penyebaran COVID-19 itu.
Kalau COVID-19 butuh beberapa hari, butuh ini dan butuh itu, butuh ini. Kalau ini enggak, hari ini kejadian udah seluruh dunia ini tahu. Bapak Ibu dan Saudara-saudara, itulah efek negatif dari medsos sekarang ini, Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Jika kita orang-orang beriman, jemaat gereja sebagai representasi kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, apa yang paling cepat kita sebarkan? Kerajaan Allah lah yang semestinya harus kita sebarkan lebih cepat. Atau menyebar, bukan perbuatan-perbuatan dosa, bukan hal-hal yang merugikan orang lain, Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Karena kita dipanggil Tuhan untuk menjadi berkat sebagai tangan Tuhan untuk menyebarkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Lalu apa arti kehadiran kita sekarang ini, Bapak Ibu dan Saudara-saudari? Ada orang yang dirindukan di dalam setiap pertemuan. Kenapa dirindukan? Karena dia membawa keteduhan ala Bob. Karena dia sopan. Karena dia bijaksana. Karena dia menghidupi Galatia 5 ayat 22. Sehingga setiap orang mengharapkan kehadirannya. Ini yang ideal yang harus dimiliki oleh orang-orang percaya. Di mana dia berada, dia harus diharapkan kehadirannya. Orang-orang percaya. Ada kehadiran orang tidak membawa dampak apa-apa. Datang tidak membawa dampak apa-apa, pulang pun tidak membawa dampak apa-apa. Datang tidak menyapa siapa-siapa, pulang pun tidak menyapa siapa-siapa. Mau datang atau mau tidak datang sama saja. Datang tidak dijemput, pulang tidak di tersulimon. Adung di tersoni, datang dia tidak membawa dampak apa-apa. Ya naro matusis, asal mesis. Maka tak bilang, oh, ada orang yang tidak diharapkan kedatangannya karena dia memang orang yang bermasalah. Komunikasinya bermasalah. Holit menjadi sumber masalah. Mari kita analisa diri kita. Apakah kita tidak diharapkan gara-gara itu? Tapi ada orang tidak diharapkan kedatangannya karena dia membawa suara kebenaran. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Lalu yang mana makna kehadiran kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari? Sebagai wujud kita untuk menyebarkan kerajaan Allah, suasana kerajaan Allah di tengah-tengah kehidupan kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Tapi kirimah, tarimanilah, firman Tuhan telah menyapa kita. Amin. Kami bersyukur ya Tuhan, di mana Tuhan menjadikan kami sebagai wadah untuk sarana pengembangan dari kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Kiranya Tuhanlah yang menuntun kami dengan kuat kuasa Roh Kudus, supaya kami dimampukan untuk hidup membawa suasana yang baik, menjadi berkat bagi sekitar kami ya Tuhan. Sebagaimana Tuhan telah memilih kami menjadi orang-orang yang Engkau kasihi. Ya Tuhan, kami bersyukur hari ini di dalam ibadah ini bersekutu bersama dengan Engkau, bersama dengan jemaat-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau yang melindungi dan memberkati jemaat-Mu ya Tuhan, yang menghalau mereka dari mara bahaya dan berbagai ancaman. Dan kiranya Tuhan yang memberkati pekerjaan mereka, rencana baik mereka ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan memberkati keluarga dari jemaat-Mu, anak-anak dari jemaat-Mu, atau generasi muda yang ada di tengah-tengah keluarga jemaat-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga yang memberkati pelayanan di tengah-tengah gereja ya Tuhan, sehingga semuanya itu menyatu dan menyapa seluruh jemaat Tuhan, sehingga nama Tuhan yang dimuliakan dan jemaat Tuhan bersuka cita atas pelayanan yang menyentuh kepada jemaat Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat jemaat yang dalam keadaan sakit. Kami tahu bahwa Tuhanlah sumber dari kesembuhan penyakit atas segala penyakit yang diderita oleh jemaat Tuhan. Angkatlah Tuhan penyakit mereka, sembuhkanlah mereka dengan kuasa Tuhan, sehingga sukacita meliputi jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit. Atau juga ya Tuhan, jemaat-Mu ada yang dalam keadaan berduka, yang mengharapkan datangnya pasangan hidup, atau yang mengharapkan datangnya keturunan tengah-tengah keluarga mereka ya Tuhan, dan berbagai hal yang memperbaiki kehidupan mereka ya Tuhan. Kiranya Tuhan hadir untuk memulihkan mereka
membenahi jemaat Tuhan, supaya jemaatmu semakin bersyukur atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bangsa kami ini ya Tuhan, lindungilah, jauhkanlah dari mara bahaya, dari orang-orang yang suka dengan perpecahan, yang suka dengan konflik, yang hendak merusak persatuan dan kesatuan. Dan Engkau yang memberkati setiap profesi ya Tuhan, baik petani, pedagang, atau yang bekerja di instansi pemerintah ya Tuhan, atau para guru-guru ya Tuhan, atau para dokter yang mengobati orang-orang di rumah sakit. Engkaulah yang memberkati setiap pekerjaan itu ya Tuhan, sehingga semuanya itu menjadi berkat bagi orang banyak dan menjadi sukacita ya Tuhan. Lindungilah para pemimpin kami ya Tuhan, serta Engkau yang menuntun mereka dengan hikmat yang daripada Tuhan, agar mereka melahirkan kebijakan dan aturan-aturan sesuai dengan hikmat yang daripada Tuhan, sehingga semuanya menyentuh kalangan ya Tuhan, orang-orang yang terpinggirkan bersukacita atas pelayanan pemerintah, dan orang-orang yang berada di atas bersukacita ya Tuhan atas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan akan senantiasa mencukupi kebutuhan kami. Hanya Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan. Yang mencari kasih
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Dan terimalah, berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerjaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.